Oke guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi sekarang gue bersama dengan flagship terbaru dari Poco, yaitu Poco F6 yang baru aja dirilis resmi ya sama si Poconya tanggal 4 Juli kemarin. Dan nggak pakai lama, gue langsung beli aja Poco F6-nya ini. Untuk variannya tuh ada dua, 8256 dan juga 12512. Dan untuk varian yang gue beli ini adalah yang 12512 GB. 8256 tuh harganya 4,9 juta ya, harga promonya. Itu 4-10 Juli kalau nggak salah. Dan untuk harga normalnya 5 juta, sementara untuk yang 12512 itu harga promonya itu 5,5 juta, dan harga normalnya di 5,7 juta. Jadi gue langsung ambil aja yang 12512 ini, harganya 5,5 juta, ada potongan 200.000, dan juga ada potongan dari Tokopedia-nya 300.000 ya. Jadi gue dapetin potongan tuh kurang lebih di angka 500.000 rupiah. Jadi total berapa gue keluarin uang untuk Poco F6 ini, yaitu 5,2 juta aja. Untuk HP flagship killer dengan chipset 8S Gen 3 di harga 5,2 juta aja, menurut gue itu gila banget sih. Dan boxnya seperti ini ya, simple banget untuk si Poco ini, tulisan Poco F6 doang. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan, untuk warnanya gue ambil yang warna titanium, selain itu ada warna green dan juga black. Menurut gue kayaknya titanium lebih oke. Dan variannya 12512 GB, ini diproduksi di Indonesia, jadi untuk Poco ini resmi barang Indonesia. Oke, sisanya cuman label untuk mi.com aja, ini semacam segel gitu. Nggak usah pakai lama-lama, kita langsung buka aja untuk Poco F6 ini. Kita buka dulu. Kalau nggak pakai plastik, keren ya. Mirip-mirip kayak yang X6 Pro sih boxnya. Dan di bagian dalamnya seperti biasa ada apa ini? Tulisan Poconya beraksi, bukan stiker sih. Biasanya di dalam sini untuk stikernya. Kita cek dulu. Ada benar stiker, buku panduan, dan juga soft case bawaannya. Ini warnanya grey ya, dengan aksen Poco di sini. Nah, setelah paling nggak kita punya case cadangan sebelum kita beli case utama kita nanti kalau misalnya mau pakai case third party. Dan ini untuk unitnya Poco F6. Ini ada balutan plastik dengan spek-spek utama yang ada di sini. Snapdragon 8S Gen 3 dan lain sebagainya. Kita buka dulu. Unitnya kayak gini. Wow. Cakep ya. Titaniumnya tuh kayak iPhone 15 Pro, mirip-mirip. Gue punya 15 Pro, cuman warnanya bukan yang titanium ya. Gue pakainya tuh yang warna biru-biru titanium, jadi nggak bisa compare langsung. Ini pembatas, lalu ada kabel charger ya. Ini Type A to Type C untuk kabelnya. Lalu ini ada kepala chargernya yang udah 90 watt sekarang ya. Karena sebelumnya tuh di F5 kalau nggak salah baru 67 watt ya, sama kayak yang ada di Poco X6 Pro. Jadi sekarang udah di-upgrade. Ini untuk portnya cuma satu, yang Type A aja. Jadi nggak bisa pasang dua ya. Kalau misalnya kalian punya Type C, kalian nggak bisa pasang di sini. Oke, itu aja untuk isi dalam boxnya. Kita beresin dulu dan kita beralih ke unitnya. Dan ini dia unitnya, Poco F6. Ini masih ada plastiknya ya di bagian kacanya. Ntar kita keletek aja. Untuk bagian belakangnya, ini kertasnya kita copot aja dulu. Karena bikin jelek ya. Oh, ada bekasnya dikit, bersihin dulu. Ya, seperti ini tampak belakang untuk Poco F6 warna titanium. Cakep sih ya. Kayak panci. Boleh lah. Gue punya Poco X6 Pro, jadi dia tuh warnanya abu-abu ya. Ini untuk tampilannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang belakangnya tuh back glass, kalian pilih aja yang Poco X6 Pro. Harganya juga mirip-mirip ya sama Poco F6 ini. Tapi kalau mau yang matte finish titanium gini, ambil aja yang Poco F6. Kameranya juga beda ya. Yang satu lingkaran gede banget juga gitu dengan lampu flash yang udah di-upgrade juga untuk ukurannya. Sementara Poco X6 Pro dia ada 4 gitu kayak kompor ya. Ntar kita akan bahas lebih lanjut. Oke, di sini ada keterangan Poco dan juga 50 megapiksel OIS. Gua nggak tahu kenapa posisinya di sini, padahal akan lebih bagus kalau di bawah Poconya langsung ya. Ya, mungkin ntar di F7 bisa diperbaiki lah hal-hal kecil kayak gini. Untuk bagian sampingnya ini ada volume up, volume down, ada tombol power. Di sini ada speaker dan juga mikrofon.
Di bagian bawahnya itu ada speaker lagi, ada port Type-C dan juga ini SIM card-nya ya, slot SIM card yang udah dual nano SIM. Cuma sayangnya F6 ini belum mendukung eSIM ya. Dan kita akan langsung nyalain aja Poco F6-nya. Poco Power by Android. Pasti kita taruh dulu. Xiaomi HyperOS. Di sini gue akan setting-setting dulu biar videonya nggak kelamaan, langsung skip aja ke sini. Oke, ini dia untuk Poco F6 udah gue setting-setting tadi, dan untuk data dari X6 Pro pun udah gue salin semua ke Poco F6 ini. Jadi semua aplikasi yang gue install itu ada semua ya di F6 ini berserta dengan data-data yang ada di aplikasinya. Dan sekilas kalau kita lihat dengan X6 Pro kita sebelahin kayak gini, itu tuh sama persis ya. Sama sekali nggak ada beda, dari bezel juga ketebalannya sama. Paling bagian belakangnya aja, untuk bagian kameranya dia beda, dan bahannya ini dia titanium, yang satu lagi dia plastik ya, dengan aksen kaca kayak gini. Jadi hampir mirip ya, bahkan bisa dibilang 11-12 sama Poco X6 Pro. Kita coba masuk ke bagian pengaturan ya, atau setelan. Kita ke tentang ponsel, di sini penyimpanannya 512 ya. 512 GB itu udah kepake sama gua tuh 197 GB-an. Jadi tersedianya masih ada 330 GB, jadi masih banyak. Lalu untuk sistem operasinya Xiaomi HyperOS, ini basisnya Android 14 ya, lo bisa lihat sendiri di sini. Untuk Android bawaan dari Poco F6 ini adalah Android 14. Untuk update-nya tuh Xiaomi kasih 3 kali untuk major update ya, jadi bisa ke Android 17 maksimal. Dan untuk security update-nya tuh bisa sampai 4 kali. Jadi kasarnya kalian punya 7 kali untuk update dari software Poco F6 ini. 3 kalinya major update dan 4 kalinya untuk security patch. Kemudian kita cek di sini untuk info detail dan spesifikasi. Jadi si Poco F6 ini sekarang udah menggunakan prosesor baru ya, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Jadi itu setara sama yang ada di brand sebelah ya, Realme GT6. Itu pakai 8S Gen 3 juga, cuman harganya lumayan ya, jauh banget, bedanya 2 jutaan lebih. Ya karena memang untuk GT6 dia lebih merata ya, untuk sektor kamera segala macamnya itu lebih bagus dibanding Poco F6 ini. Sementara Poco F6 ini diperuntukkan untuk kaum-kaum yang emang senang dengan performa tinggi tapi dengan budget yang terbatas. Jadi ya udah pasti dipangkas untuk masalah kamera dan segala macamnya itu nggak akan sebagus dari 8S Gen 3 yang lain. Layar dari F6 ini sebenarnya sama ya kayak F5 dan juga X6 Pro, yaitu ada di 6,67 inch, itu lebar banget untuk gua. Karena biasanya untuk tangan kecil gue tuh pakai HP compact ya, 15 Pro itu kan 6,1 inch. Jadi kalau untuk 6,67 itu kan setara dengan yang Pro Max-nya atau Plus Series. Jadi emang ini gede banget, dan untuk main game pastinya lebih puas. Desainnya minimalis ya, dia pakai titanium dan udah pasti dia lebih enteng untuk beratnya. Bahkan lebih enteng dari F5 dan juga X6 Pro yang gue rasa di tangan gue tuh udah enteng banget sih X6 Pro tuh, apalagi F5 ini yang pakai titanium. Kameranya dia ada dua, yang pertama lensa wide ya 50 megapiksel, dan yang keduanya itu ultra wide 8 megapiksel. Dan untuk yang kecilnya ini bukan kamera, itu cuma lampu flash yang mungkin dibikin lebih gede ya untuk ukurannya, biar kesannya tuh kayak triple kamera gitu, kayak Boba 3. Tapi aslinya ini cuma lampu flash aja. Jadi untuk di F6 ini memang kameranya cuma dikasih 2 lensa ya, beda sama F5 kemarin yang pakai 3 lensa. Tapi lensa yang ketiganya kan lensa gimmick sih menurut gua, jadi nggak terlalu perlu banget untuk dipakai di F6 kali ini. Poco F6 ini juga udah mendukung fingerprint dalam layar ya, jadi sama kayak X6 Pro. Dan juga di Poco F6 ini sekarang udah ada AI Face Unlock, jadi untuk AI ini salah satu keunggulan ya di F6 selain dari performanya tadi. Mungkin nanti gue akan bahas lebih rinci ya di video full reviewnya. Itu aja paling ya untuk unboxing awal Poco F6 gue ini. Gue akan ulik-ulik lebih lanjut lagi, dan nanti gue akan bikin video full reviewnya. Dan kalau ngomongin kesan pertama, sebenarnya yang gue rasain, gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan antara Poco F6 dan juga X6 Pro ya. Nanti gue akan bikin juga untuk video compare-nya setelah video full review dari F6. Jadi buat kalian yang setuju dan nungguin compare antara F6 dan juga X6 Pro ini, bisa bantu like di video ini biar gue makin semangat bikin videonya. Layar sama loh, 6,67 inch. Beratnya beda dikit, bahan material beda, kameranya beda, performa beda dikit, dan harga juga beda dikit. Jadi nanti gue akan kasih pertimbangan, gue akan kasih compare secara menyeluruh, biar ada pandangan yang lebih luas buat kalian yang mau meminang salah satu dari device ini. Oke, gue rasa gitu dulu aja video unboxing awal gue mengenai Poco F6 ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.